Sehingga apabila mereka melepaskan elektron, mereka berubah menjadi ion yang namanya ion positif. Setelah kita belajar tadi bahwa gas mulia itu merupakan unsur-unsur yang paling stabil yang ada di alam karena mereka memiliki 2 elektron valensi atau duplet dan 8 elektron valensi atau oktet. Lalu bagaimana unsur-unsur selain dari gas mulia mereka mencapai kestabilan seperti gas mulia atau mencapai duplet dan oktet? Kita akan mulai dari golongan 1A. Kita akan perbandingkan dengan golongan 2A. Golongan 1A, Ibu ambil contoh misalnya Na, kemudian misalnya K. Lalu golongan 2A misalnya Mg dan Ca. Kalau kita lihat di dalam tabel periodik, natrium nomor atomnya adalah 11, sedangkan kalium nomor atomnya 19. Maka konfigurasi dari Na adalah 2, 8, 1. Sedangkan 19K, 2, 8, 8, 1. Mg pada golongan 2A nomor atomnya adalah 12, kemudian Ca nomor atomnya adalah 20. Untuk konfigurasinya Mg 2, 8, 2, sedangkan Ca 2, 8, 8, 2. Nah, sekarang kalian perhatikan elektron valensinya. Untuk Na, elektron valensinya adalah 1. Sedangkan untuk Mg dan Ca, elektron valensinya adalah 2. Tadi kita sudah belajar bahwa unsur-unsur selain golongan 8A atau selain gas mulia itu belum stabil. Karena itu mereka akan berusaha sedemikian rupa sehingga mereka bisa mencapai duplet dan oktet tadi. Mencapai elektron valensi 2 dan mencapai elektron valensi 8. Kalau kita lihat di golongan 1A dengan elektron valensi 1 ini, mereka belum stabil karena elektron valensinya belum 2 dan belum 8. Nah, menurut kalian bagaimana ya sehingga si Na dan K ini bisa memiliki elektron valensi 8 atau 2 seperti gas mulia? Kalau kita lihat kecenderungannya, golongan 1A yaitu Na dan K, dia lebih cenderung akan mempunyai elektron valensi 8 atau lebih cenderung untuk mencapai oktet. Lalu apa yang akan dilakukan kepada satu elektron valensi di kulit terluar ini? Mereka akan melakukan yang namanya pelepasan elektron. Elektron yang mana? Elektron yang 1 ini tadi. Sehingga apabila mereka melepaskan elektron, mereka berubah menjadi ion yang namanya ion positif. Dan setelah mereka melepaskan 1 elektron di kulit terluarnya, maka konfigurasi tersisanya adalah untuk Na 2, 8, sedangkan untuk K 2, 8, 8. Lalu bagaimana dengan Mg dan Ca? Kalau kita perhatikan sepertinya, elektron valensi Mg dan Ca ini ada 2, berarti mereka memenuhi duplet. Ternyata si Mg dan Ca yang ada di golongan 2B ini, mereka akan cenderung mencapai oktet. Dengan cara seperti apa? Cara sama seperti golongan A tadi, mereka melakukan pelepasan elektron. Berapa elektron yang dilepas? Kalau tadi di golongan 1A mereka melepaskan 1 elektron, kalau pada golongan 2A mereka akan melepaskan 2 elektronnya. Kita lihat lagi, pada Na, tadi kita sudah buat konfigurasinya adalah 2, 8, dan 1. Nah, elektron valensi 1 ini ternyata belum stabil, maka yang akan dilakukan oleh si Na adalah melepaskan 1 elektronnya.
Kalau ia berhasil melepaskan satu elektronnya, maka ia akan berubah menjadi ion positif. Jadi dia akan berubah menjadi ion positif. Positifnya positif berapa? Positifnya adalah positif 1. 1 itu tidak biasa ditulis. Satunya berasal dari mana? Dari sini, jumlah elektron yang dilepas tadi. Jadi, plus satunya ini berasal dari jumlah elektron yang dilepaskan oleh Na. Karena ia sudah melepaskan satu elektron, maka konfigurasinya akan berubah menjadi 2, 8. Kenapa? Karena satunya ini tadi sudah dilepas. Sehingga konfigurasi dari 11 Na plus adalah 2 dan 8. Nah, di sini kita perhatikan elektron valensinya sudah mencapai 8 atau memenuhi kaidah oktet. Kemudian untuk golongan 2A tadi, misalnya tadi Ca, konfigurasinya adalah 2, 8, 8, 2. Ternyata elektron valensi 2 ini, walaupun kelihatannya, oh dia sudah stabil, sudah mencapai duplet. Tetapi ternyata pada kenyataannya, Ca akan lebih cenderung untuk melepas elektron. Berapa elektron yang dilepas? 2 elektron. 2 elektron yang mana? Yang ini. Yang ada pada kulit terluar. Kalau ia melepaskan elektron, maka ia akan berubah menjadi ion positif. Positifnya positif berapa? Positifnya adalah positif 2. 2-nya datang dari mana? Dari 2 elektron ini. 2 elektron ini dilepas, sehingga ia berubah menjadi ion Ca plus 2 atau Ca2 plus. Seperti itu. Nah, apabila ia sudah berhasil melepas 2 elektron, maka konfigurasi yang tersisa adalah 2, 8, 8. Nah, 8 ini artinya dia sudah memenuhi kaidah oktet. Nah, dari 2 contoh tadi, kita sudah dapat satu kesimpulan bahwa salah satu cara dari unsur-unsur selain golongan 8A, unsur-unsur selain golongan 8A akan mencapai kestabilan dengan cara yang pertama, yaitu namanya melepas elektron. Kalau dia melepaskan elektron menjadi ion positif. Lalu sekarang caranya yang kedua. Tadi cara yang pertama adalah melepaskan elektron membentuk ion positif. Kita ambil lagi contoh, misalnya golongan 6A, dan contoh yang berikut ada pada golongan 7A. Contoh golongan 6A adalah O dan S. Sedangkan golongan 7A ada F dan Cl. Kita mau melihat bagaimana konfigurasi elektronnya. Untuk O, nomor atomnya adalah 8, S, nomor atomnya adalah 16. Sedangkan F, nomor atomnya 9, Cl, nomor atomnya 17. Konfigurasinya 8O adalah 2, 6. Kemudian 16S, 2, 8, 6. 9F, 2, 7. 17Cl, 2, 8, 7. Sekarang kalian perhatikan elektron valensinya. Apakah elektron valensinya sudah duplet atau oktet? Oh, ternyata setelah kita lihat elektron valensi dari golongan 6A adalah 6. Sedangkan elektron valensi dari golongan 7A adalah 7. Menurut kalian, bagaimana caranya mereka mencapai duplet atau oktet? Apakah mereka cenderung mencapai duplet atau oktet? Ternyata mereka cenderung akan mencapai kaidah oktet. Dengan cara seperti apa? Kita perhatikan. 16S dengan konfigurasi 286, ternyata elektron valensinya ini 6, belum stabil, maka S akan cenderung menangkap elektron.
menangkap berapa elektron? 2 elektron. Supaya 6 ini ditambahkan dengan 2 yang ditangkap akan berubah menjadi 8. Nah, kalau tadi di golongan 1A dan 2A itu melepaskan elektron membentuk ion positif, kalau dia menangkap elektron, maka dia akan berubah menjadi ion negatif. Negatifnya negatif berapa? Negatifnya sesuai dengan berapa jumlah elektron yang ditangkap. Ternyata di sini jumlah elektron yang ditangkap adalah 2, maka jumlah muatannya atau dia berubah menjadi S-2 atau S2-. Seperti itu anak-anak. Dan apabila dia sudah menangkap 2 elektron, maka konfigurasinya akan berubah. 2, 8, 6 ditambah 2 yang ditangkap menjadi 8. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dia sudah memenuhi kaidah oktet. Kemudian contoh yang kedua tadi adalah pada golongan 7A, misalnya 17Cl dengan konfigurasi 2, 8, 7. Nah, 7 ini belum stabil, maka ia akan berusaha mencapai kestabilan dengan cara menangkap elektron. Berapa elektron yang ditangkap supaya berubah menjadi 8? Maka ia menangkap 1 elektron. Karena ia menangkap elektron, maka ia akan berubah menjadi ion negatif. Negatifnya negatif berapa? Negatif 1. Kenapa? Karena jumlah elektron yang ditangkap adalah 1. Nah, angka 1 ini tidak dituliskan. Nah, apabila ia sudah berubah menjadi ion Cl-, maka elektron valensinya yang tadi 7 ini akan berubah menjadi 2, 8, 8. Nah, 8 ini berarti dia memenuhi kaidah oktet. Berarti cara yang kedua unsur-unsur untuk mencapai kestabilan seperti gas mulia adalah menangkap elektron. Menangkap elektron dan berubah menjadi ion negatif. Seperti itu anak-anak. Tadi kita sudah pelajari bahwa ada 2 cara unsur-unsur untuk mencapai duplet dan oktet, yaitu yang pertama menangkap elektron dan yang kedua melepaskan elektron. Kemudian ada cara yang ketiga. Cara yang ketiga ini adalah pemakaian bersama pasangan elektron. Ya, cara yang ketiga ini adalah pemakaian bersama pasangan elektron. Cara ini biasanya terjadi pada beberapa unsur, misalnya ada hidrogen, kemudian berilium, kemudian karbon, kemudian silikon, kemudian ada fosfor. Nah, unsur-unsur ini mereka akan mencapai kaidah duplet maupun kaidah oktet menggunakan cara pemakaian bersama pasangan elektron. Bagaimana dia melakukan pemakaian bersama pasangan elektron sehingga bisa mencapai duplet dan oktet? Kita akan pelajari lebih jauh tentang hal ini pada materi tentang ikatan kovalen. Jadi, kita akan belajar tentang cara yang ketiga ini, cara pemakaian bersama pasangan elektron ini pada materi kita tentang ikatan kovalen. Jadi dari sini, dari penjelasan Ibu kita bisa simpulkan bahwa ada 3 cara unsur-unsur lain selain gas mulia untuk bisa mencapai duplet dan oktet. Cara yang pertama yaitu dengan cara menangkap elektron. Kemudian cara yang kedua adalah melepaskan elektron. Dan cara yang ketiga adalah pemakaian bersama pasangan elektron. Jadi sekali lagi bahwa ada 3 cara unsur-unsur selain gas mulia untuk mencapai duplet dan oktet. Cara yang pertama adalah menangkap elektron, cara yang kedua melepaskan elektron, dan cara yang ketiga pemakaian bersama pasangan elektron.
Nah, di sini ada 3 soal, nanti kalian bisa kerjakan di rumah. Bagaimana unsur-unsur di bawah ini mencapai duplet dan oktet? Di sini ada 3 pertanyaan. Yang pertama adalah 3Li, yang kedua 16S, dan yang ketiga 35Br. Ibu akan memberi contoh untuk 3Li. Kita coba mengerjakan 3Li. Nanti kalian kerjakan 16S dan 35Br. Kalau kita buat konfigurasi elektronnya, 3Li konfigurasinya adalah 2, 1. Nah, kalau kita lihat di sini elektron valensinya adalah 1. Maka menurut kalian apa yang akan dilakukan oleh Li? Apakah ia melepaskan 1 elektron atau menangkap 1 elektron? Nah, ternyata yang dilakukan oleh Li adalah ia melepaskan elektronnya, melepas elektronnya sebanyak 1. Elektron yang mana? Elektron yang ini. 1 elektronnya. Karena ia melepaskan elektron, maka ia akan berubah menjadi ion positif. 3Li positif atau 3Li plus. Nah, apabila ia melepaskan 1 elektron, maka elektronnya yang tersisa setelah ia melepaskan 1 elektronnya adalah 2. Dengan kesimpulan bahwa si Li ini berhasil mencapai yang namanya duplet. Nah, tugas kalian di rumah adalah kalian melanjutkan untuk mengerjakan bagaimana 16S dan 35Br mencapai duplet dan oktet. Sesuai dengan contoh yang Ibu berikan pada 3Li. 3Li konfigurasi elektronnya 2, 1, maka Li akan melepaskan 1 elektron sehingga ia berubah menjadi ion 3Li plus dan konfigurasinya adalah 2. 2 berarti dia mencapai duplet. Demikian materi hari ini. Kita bertemu lagi di part 3 tentang materi ikatan ion.